Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran farmakologi mata yang ke-6. Kali ini kita akan membahas tentang keratitis akantha amoeba dan obat anti amoeba. Silakan dipelajari, disimak, dan kalau perlu diskusikan dengan teman-temannya atau dengan saya melalui Zoom. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita segera mulai. Saudara-saudara sekalian, pada sub pokok bahasan pertama ini, kita buka dengan sebuah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan keratitis amoeba? Keratitis amoeba adalah infeksi pada kornea yang disebabkan oleh spesies amoeba jenis akantha amoeba. Oleh karenanya sering disebut sebagai keratitis akantha amoeba. Bila Anda lupa di mana letak kornea berada, maka Anda dapat melihat pada gambar yang ada di samping kanan ini. Nah, disitulah letak kornea. Pada bulan Mei 2007, FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika mengumumkan adanya wabah keratitis akantha amoeba yang berhubungan dengan lensa kontak. Spesies akantha amoeba tersebar luas di air, tanah, limbah, dan debu. Mereka dapat juga ditemukan di air keran, pancuran, bak mandi, air panas, dan unit pendingin udara. Di alam bebas, akantha amoeba tidak membutuhkan inang manusia atau hewan untuk hidup, tetapi dapat masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, atau kulit yang luka dan berkembang biak. Beberapa infeksi berkembang setelah kornea tergores atau lecet secara tidak sengaja. Ketika akantha amoeba masuk ke mata, mereka dapat menyebabkan infeksi kornea yang parah. Pengguna lensa kontak menyumbang setidaknya 90% dari kasus keratitis akantha amoeba. Hal ini biasanya disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor. Faktor risiko tersebut meliputi 1. Memakai lensa kontak terlalu lama. 2. Menyimpan lensa kontak secara tidak benar saat tidak dipakai. 3. Menggunakan lensa kontak saat berenang atau mandi. Menggunakan barang-barang terkait lensa kontak yang terkontaminasi seperti kotak penyimpanan atau larutan lensa kontak. Jika muncul satu pertanyaan, ketika mata terpapar akantha amoeba, apa yang dilakukan amoeba terhadap kornea? Amoeba pada awalnya menempel pada permukaan kornea. Seringkali setelah ada goresan kecil atau trauma, umumnya terjadi pada pengguna lensa kontak yang tidak menjaga kebersihan. Mereka kemudian menembus dan masuk ke dalam jaringan kornea yang lebih dalam. Amoeba, yang sering disebut amoeba pemakan bola mata, secara aktif merusak dan mengonsumsi sel-sel serta jaringan kornea. Hal ini menyebabkan peradangan hebat dan membentuk ulkus atau luka terbuka yang menyakitkan. Infeksi ini dikenal penyebab nyeri mata yang parah dan tidak proporsional dengan gejala klinis awal. Seringkali karena amoeba merusak serabut saraf di kornea. Dalam pelayanan klinik, langkah awal yang dilakukan dokter adalah melakukan anamnesa. Tujuan yang tidak dicapai dalam penyelenggaraannya merupakan suatu upaya untuk mengetahui keluhan utama, riwayat penyakit, serta
latar belakang masalah kesehatan lainnya. Pada umumnya, keluhan utama penderita keratitis akantha muba adalah rasa sakit mata yang hebat, disertai mata merah, sensasi adanya benda asing yang mengganjal di mata, penglihatan kabur, dan silo atau fotofobia. Di samping melakukan anamnesa, dokter juga akan melakukan uji fluoresin. Uji fluoresin pada penderita keratitis adalah bagian dari pemeriksaan mata standar yang bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya kerusakan atau luka pada permukaan kornea. Dalam hal ini, pasien diminta untuk duduk di kursi pemeriksaan. Kemudian dokter akan meneteskan fluoresin atau larutan pewarna orange ke permukaan depan bola mata pasien. Atau menyentuhkan strip kertas yang telah dibasahi pewarna ke bagian dalam kelopak mata bawah. Kemudian pasien diminta untuk berkedip beberapa kali untuk meratakan cairan pewarna di seluruh permukaan kornea. Efek pewarna fluoresin biasa akan memudar dalam waktu 5-10 menit. Selebihnya akan terbilas oleh air mata dan akan diekskresikan ke ductus nasolacriminalis. Setelah fluoresin merata di permukaan bola mata, dokter akan menggunakan lampu celah atau slit lamp dengan filter cahaya biru kobalt untuk memeriksa kornea. Pewarna fluoresin akan berpendar atau berwarna hijau terang di bawah cahaya biru di area yang mengalami kerusakan atau defek epitel. Interpretasi temuan uji fluoresin dapat bervariasi tergantung pada stadium penyakitnya. Coba perhatikan gambar 1. Warna hijau terang pada permukaan kornea menunjukkan adanya defek epitel atau ulkus atau luka terbuka pada kornea. Ini adalah temuan umum pada berbagai jenis keratitis, termasuk tahap awal keratitis akantha muba ketika parasit merusak lapisan epitel kornea terluar. Sedangkan pada gambar 2 menunjukkan kondisi kornea mata penderita keratitis akantha muba pada tingkat lanjut, di mana defek epitel atau ulkus telah meluas di permukaan kornea dan membentuk pola cincin disertai nekrosis. Di samping melakukan anamnesa dan juga melakukan uji fluoresin, dokter juga akan merekomendasikan untuk pemeriksaan laboratorium. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat slide berikut ini. Dengan gambar ini, seorang dokter sedang mengerok lapisan luar kornea menggunakan spatula steril atau pisau bedah kecil, dan kemudian kerokan kornea dioleskan pada kaca preparat. Selanjutnya, preparat akan dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Di laboratorium, seorang analis akan menambahkan cairan pewarna khusus. Ya, kemudian dia mencoba untuk melihat dengan mikroskop. Perlu diketahui, akantha amuba merupakan genus amuba yang memiliki dua bentuk berbeda dalam siklus hidupnya. Yang satu adalah trophozoid, bentuk aktif, ya. Pada gambar itu nampak bergerak-gerak, ya. Dan kesta, bentuk dorman atau bentuk pasif.
atau yang tidak bergerak karena terbungkus oleh kista. Bila saudara-saudara perhatikan dalam gambar animasi di sebelah kanan bawah ini, adanya trofozoid atau amoeba yang bergerak hidup dan bulatan kecil kista yang tidak bergerak. Silakan perhatikan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita memasuki subpokok bahasan berikutnya tentang pengobatan keratitis akan amoeba. Pada umumnya, obat-obat untuk keratitis akan amoeba ini tidak dijual bebas di apotek, sehingga dokter meresepkannya dalam bentuk racikan, dan apotekerlah yang akan membuat menjadi tetes mata dengan mencantumkan aturan pakai sesuai petunjuk dokter. Obat tetes yang pertama adalah polyhexamethylene biguanida atau disingkat PHMB 0,02%. Obat tersebut menunjukkan kinerja yang baik dan merupakan pengobatan lini pertama yang umum digunakan untuk mengatasi keratitis amoeba. Polyhexamethylene biguanida 0,02% efektif melawan bentuk protozoid amoeba atau bentuk aktif amoeba yang bergerak-gerak itu ya ke sana kemari. Studi juga menunjukkan bahwa obat ini bersifat sestisidal atau mampu membunuh bentuk kista amoeba yang resisten pada konsentrasi rendah, menjadikannya agen yang menjanjikan untuk mengatasi infeksi yang sulit diobati. Polyhexamethylene biguanida 0,02% sering diresepkan sebagai obat tetes mata dan biasanya digunakan dalam regimen terapi yang intensif, dimulai dengan memberikan setiap jam yang kemudian diturunkan frekuensinya tergantung pada respon klinik pasien. Jenis obat anti amoeba yang kedua adalah clohexidine 0,02%. Clohexidine 0,02% memberikan kontribusi yang signifikan dan merupakan salah satu agen lini pertama dalam penanganan keratitis amoeba. Chlorhexidine bekerja secara efektif untuk membunuh amoeba di kornea, baik dalam bentuk trofozoid aktif atau kista yang resisten. Chlorhexidine 0,02% telah terbukti efektif secara klinis dalam membasmi kista amoeba yang seringkali resisten terhadap agen antimikroba lainnya. Kinerjanya sedikit lebih unggul dibandingkan PHMB 0,02 yang disebut obat pertama tadi. Obat anti amoeba yang ketiga adalah propamidin 0,1%. Obat ini atau agen ini adalah antiseptik yang memberikan kontribusi penting dalam penanganan keratitis amoeba. Obat ini bekerja dengan mengganggu membran sel amoeba, menyebabkan kebocoran asam amino esensial dan kematian parasit. Saudara-saudara sekalian, obat tetes mata topikal dapat masuk ke jaringan kornea melalui proses penyerapan pasif yang melibatkan beberapa mekanisme utama. Yang pertama adalah lewat lapisan air mata. Jadi langkah pertama adalah obat harus bercampur dengan lapisan air mata yang melapisi permukaan depan bola mata. Dan obat harus menembus epitel kornea.
Kornea memiliki 3 lapisan utama. Lapisan terluar yang disebut epitel bertindak sebagai penghalang utama karena sifatnya yang kaya lemak atau polipopilik. Obat tetes dirancang khusus agar sebagian molekul dapat larut dalam lemak untuk menembus lapisan ini. Ketiga, melalui stroma kornea. Setelah melewati epitel, obat mencapai stroma, lapisan tengah yang jauh lebih tebal dan bersifat menyerap air atau hidrofilik. Molekul obat harus dapat larut dalam air dan melintasi bagian ini. Waktu obat tetes mata anti-amoeba dapat bertahan secara efektif di dalam kornea sangatlah singkat. Seringkali hanya dalam hitungan menit atau jam untuk setiap dosis tunggalnya. Namun, untuk membasmi amoeba sepenuhnya, durasi pengobatan totalnya sangat lama, bisa mencapai beberapa bulan hingga lebih dari setahun. Berikut penjelasannya. Kornea secara alami membersihkan obat tetes mata dengan cepat melalui aliran air mata atau thin film dan penyerapan ke jaringan lain atau aliran darah atau disebut sistemik. Studi farmakokinetik menunjukkan bahwa penetrasi obat ke dalam kornea dengan epitel utuh sangat minimal dan tidak terdeteksi dalam waktu paparan 8 jam. Artinya, satu tetes obat tidak akan bertahan lama di kornea. Sekarang kita memasuki intensitas pengobatan. Karena obat cepat hilang dan amoeba dapat membentuk kista yang sangat tangguh dan resisten, pengobatan keratitis amoeba sangatlah intensif pada awalnya. Pasien biasanya harus meneteskan obat setiap jam, siang atau malam, selama beberapa hari pertama untuk menjaga konsentrasi obat yang tinggi dan konstan di permukaan mata. Sekarang kita masuki durasi total pengobatan. Kista amoeba dapat bertahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun di kornea. Jika pengobatan dihentikan terlalu dini, infeksi hampir pasti akan kambuh. Oleh karena itu, dokter mata akan meminta pasien untuk melanjutkan pengobatan selama 3 hingga 6 bulan. Atau bahkan 12 bulan atau lebih, tergantung pada respon klinisnya. Jadi, meskipun setiap tetes obat hanya bertahan sebentar di kornea, frekuensi penggunaan yang tinggi dan durasi pengobatan total yang panjang memastikan amoeba terus-menerus terpapar agen anti-amoeba hingga benar-benar terbasmi. Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pembelajaran untuk hari ini. Ya, silakan dibaca, disimak, diskusikan dengan teman-temannya, ya, atau dengan saya melalui Zoom. Oke? Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa mengisi daftar hadir di Siatul.